Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mardiah, NIM 1119061 HKIB. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester Sejarah Peradilan Islam dari Peradilan Masa Pra-Islam sampai Peradilan Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan masa pra-Islam. Sebenarnya, peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam, terjadi pertikaian antara dua anaknya yang bernama Holil dan Qabil. Sementara pada saat ini, Nabi Adam yang menjadi hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di zaman pra-Islam ini, ada bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno dan juga bangsa Arab jahiliyah. Telah dikatakan bahwa sejarah peradilan telah adanya manusia, begitu juga bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa yang lalu, seperti peradilan di bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi, di mana mereka telah mempunyai teknik dalam mengambil keputusan dan alat-alat pembuktiannya meskipun masih sederhana. Sedangkan pada zaman Arab jahiliyah, kondisi jahiliyah pada masa ini tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba. Bahkan kenyamanan hidup tidak ada di sana. Dan sering juga disebut dengan masa kegelapan, di mana kezoliman, penindasan, hidup berfoya-foya dalam gemerlap dunia bagi orang kaya dan hidup menderita bagi orang yang miskin, kebodohan dan buta huruf di mana-mana, serta gudang permasalahan hukum di lainnya. Selanjutnya, peradilan pada masa Rasulullah SAW. Sumber hukum pada peradilan ini yang pertama ikrar, yaitu pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur. Yang kedua bukti, yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah dalam majalah Al-Ahkam Al-Ahdiyah bersumber dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu sumpah, suatu pernyataan yang hikmat, dan penolakan yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika wilayah Islam mulai meluas di Madinah, maka Rasulullah SAW menunjuk para sahabatnya. Selanjutnya, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terdapat masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, dan masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah SAW, sehingga tidak begitu tampak perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya dalam peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar sibuk memerangi sebagian kaum murtad sepeninggalnya Rasulullah SAW dan kaum yang enggan membayar zakat dan juga kaum pembangkang kebijakan politik pemerintahan. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dengan kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antar anggota masyarakat yang bersendikan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Pada masa Utsman bin Affan juga mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi dan juga dalam pemutusan perkara. Tak banyak berubah pada masa Utsman bin Affan karena beliau telah meneruskan saja sistem Umar yang sudah tertata rapi. Salah satu perubahan penting pada zaman ini adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada masa ini beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya, dan beliau telah memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya
berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Sejarah peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, sistem peradilan mempunyai ciri khas khusus. Yang pertama, hakim memutus hasil perkara menurut ijtihadnya sendiri. Dalam hal ini tidak adanya nas dan ijma'nya. Pada saat itu belum adanya mazhab-mazhab sehingga para hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, sistem peradilan belum dikuasai oleh penguasa. Pada zaman ini, sistem peradilan mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, al-qadha, yang merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua, al-hisbah, yang merupakan tugas al-mutasir dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga, al-mazalim, dibentuk oleh pemerintah khusus membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pejabat negara atau keluarganya yang dalam penyelesaiannya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa. Selanjutnya, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, perkembangan sudah sangat pesat, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem peradilan pun sudah ada di berbagai wilayah. Pada masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu Abbasiyah pertama dan Abbasiyah kedua. Pada Abbasiyah pertama ada 3 macam peradilan, yaitu Al-Qadhi, Al-Isbah, dan An-Nadhar fi Amazalim. Sedangkan periode Abbasiyah yang kedua tidak hanya berada di kota Baghdad saja, tetapi sudah menyeluruh di daerah-daerah, karena banyak daerah-daerah yang sudah memisahkan diri di kota Baghdad. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kekuasaan dipegang oleh dinasti Abbasiyah, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam pada saat ini dikenal dengan zaman keemasan. Yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar di masa pertengahan. Kerajaan ini ada di Istanbul, Turki. Kerajaan ini berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia. Mereka tergolong suku Kayi, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Kerajaan Turki Utsmani pada awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada berikutnya menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerja sama dengan qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando qadha yang disebut dengan subasi. Demikian review materi sejarah peradilan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.